Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok yang terdiri dari saya, Zaidan Zakial Rifki, Marionda Bintang Tenggara, dan Adi Kusuma Diputra. Kami di sini akan menjelaskan resiko yang akan dihadapi oleh PT Satnusa Persada untuk mata kuliah Manajemen Risiko Keamanan Cyber. Next. Risiko utama yang dihadapin perseroan yaitu risiko menurunnya permintaan akan elektronik di pasar dunia. Risiko usaha. Setiap bidang usaha selalu dihadapkan pada risiko yang dapat menghambat kelangsungan usahanya. Perseroan juga menghadapi beberapa risiko dalam melakukan kegiatan usahanya yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. 1. Risiko terputusnya atau terhambatnya suplai bahan baku. 2. Risiko kebijakan pemerintah. 3. Risiko ketenaga kerjaan. 4. Risiko pemutusan kontrak kerja oleh para pelanggan perseroan. 5. Risiko persaingan. Dan yang terakhir adalah risiko kebakaran. Next. 1. Risiko menurunnya permintaan akan elektronik di pasar dunia. Mengingat produk perseroan terkonsentrasi pada alat-alat elektronik, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada minat konsumen terhadap produk-produk elektronik di pasar dunia dapat mempengaruhi pendapatan perseroan. Karena pangsa pasar perseroan tersebar di belahan dunia Asia, Eropa, dan Amerika. Next. 2. Resiko kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan pemerintah, antara lain mengenai status Kota Batam, yaitu Special Economy Zone atau SEZ, dan peraturan mengenai bea cukai masuk pajak di Batam, bila mana dirubah menjadi seperti daerah-daerah lain di Indonesia, maka akan mempengaruhi kegiatan operasional perseroan. Next. 3. Risiko pemutusan kontrak kerja dengan para pelanggan perseroan. Memberikan layanan kepada pelanggannya berdasarkan produk yang dipesan oleh pelanggan. Hal ini memungkinkan pelanggan perseroan untuk beralih ke perusahaan yang sejenis dengan perseroan setelah berakhirnya suatu kerjasama. Hal ini tentunya berdampak terhadap kesinambungan penjualan perseroan. Next. 4. Resiko ketenaga kerjaan perseroan. Menyadari bahwa karyawan adalah salah satu aset penting untuk kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, perseroan secara konsisten memperhatikan kesejahteraan karyawan. Apabila karyawan melakukan mogok kerja, maka hal ini dapat mempengaruhi kinerja operasional perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan perseroan. Risiko persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan juga memiliki kompetitor-kompetitor yang menawarkan produk dan jasa yang sama. Apabila perseroan tidak memiliki kelebihan dan daya saing, maka kemungkinan kompetitor akan mengambil alih pangsa pasar yang selama ini dimiliki oleh perseroan. Hal tersebut di atas apabila tidak diantisipasi, maka akan mempengaruhi kinerja perseroan yang pada akhirnya berpengaruh juga kepada pendapatan perseroan. Next. Risiko terputusnya atau terhambatnya suplai bahan baku. Lazimnya, bagi suatu perusahaan industri, bahan baku merupakan salah satu faktor yang harus disediakan dalam menunjang suatu proses produksi. Demikian pula halnya dengan perseroan. Suplai bahan baku memegang peranan penting dan merupakan faktor yang vital. Suplai bahan baku dapat mengakibatkan terputusnya atau terhambatnya kegiatan proses produksi, dan hal ini dapat mengakibatkan kehilangan atau berkurangnya kesempatan bagi perseroan untuk mendapatkan pendapatan. Oleh karena itu, perseroan melakukan suatu manajemen pengolahan bahan baku yang baik guna mengantisipasi hal itu, seperti melakukan kontrol yang ketat terhadap turnover persediaan bahan baku.
Next. 7. Risiko kebakaran perseroan telah diasuransikan secara penuh, namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kebakaran yang mengakibatkan tersendatnya kegiatan usaha perseroan sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan perseroan. Walaupun perseroan telah memiliki asuransi untuk menanggulangi kerugian akibat dari kebakaran, hal ini tidak menjamin bahwa perusahaan asuransi yang bersangkutan dapat membayar seluruh kerugian yang diderita perseroan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan kerugian pendapatan perseroan. Baik, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Marionda. Kau baca berapa slide, Joko? Lebih ya? Lebih. Nanti Oh nggak ya udah, nggak kebagian apa, sih ada saja. Nah, lanjutlah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan risiko kebijakan pemerintah. Yang pertama, risiko menurunnya permintaan akan elektronik di pasar dunia. Kemungkinan terjadi sekitar 0,7. Penjelasannya, perubahan minat konsumen terhadap produk elektronik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti teknologi, kondisi ekonomi, dan perubahan gaya hidup. Dengan pasar perseroan yang tersebar di berbagai belahan dunia, risiko ini memiliki kemungkinan yang cukup tinggi untuk terjadi. Yang kedua, yaitu risiko kebijakan pemerintah. Kemungkinan terjadi sekitar 0,6. Perubahan kebijakan pemerintah terkait status kota Batam dan regulasi bea cukai masuk pajak dapat berdampak langsung pada operasional perseroan. Meskipun kemungkinan perubahan kebijakan tidak selalu terjadi, risiko ini memiliki tingkat kemungkinan yang cukup signifikan. Yang ketiga yaitu risiko pemutusan kontrak kerja dengan para pelanggan. Kemungkinan terjadi sekitar 0,5. Pelanggan memiliki kebebasan untuk beralih ke perusahaan lain setelah berakhirnya kerjasama dengan perseroan. Meskipun tidak semua pelanggan akan melakukan pemutusan kontrak, risiko ini tetap ada dan memiliki kemungkinan sedang untuk terjadi. Yang keempat yaitu risiko ketenagakerjaan, kemungkinan terjadi sekitar 0,4. Meskipun perseroan memperhatikan kesejahteraan karyawan, risiko mogok kerja atau ketidakpuasan karyawan dapat mempengaruhi kinerja operasional. Meskipun risiko ini tidak selalu terjadi, tetapi tetap perlu diperhatikan. Yang kelima yaitu risiko persaingan. Kemungkinan terjadi sekitar 0,6 dan penjelasan persaingan di pasar elektronik sangat ketat dan jika perseroan tidak memiliki keunggulan atau daya saing yang kuat, kemungkinan kehilangan pangsa pasar kepada kompetitor cukup besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putra. Risiko ketenagakerjaan. Risk determination dapat dihitung dengan mengalihkan likelihood dengan impact. Jika kita asumsikan impact berkisar dari 1 hingga 10, maka kita dapat menghitung risk determination untuk setiap risiko sebagai berikut. Nah, pertama, risiko menurunnya permintaan akan pasar dunia, likelihood 0,7, impact 8, risk determination 0,7 kali 8 sama dengan 5,6. Kedua, risiko kebijakan pemerintah, likelihood 0,6, impact 7, risk determination-nya 0,6 kali 7, hasilnya 4,2. Risiko pemutusan kontrak kerja dengan para pelanggan, likelihood 0,5, impact 6, dikalikan hasilnya 3,0. Risiko ketenaga kerjaan, likelihood 0,4, impact 5, risk determination-nya 2,0. Risiko persaingan, likelihood 0,6, impact 8, risk determination-nya 4,8. Risiko terputusnya atau terhambatnya suplai bahan baku, likelihood-nya 0,4, impact-nya 6, hasilnya determination-nya 2,4. Risiko kebakaran, likelihood 0,3, impact 4, risk determination-nya 0,3 kali 4, 1,2. Dengan demikian, risiko determination untuk setiap risiko adalah 1,5, 5,6, 2,4, 2,3, 3,0, 4,2, 4. Wes, skip lah.
Potonglah bagian itu, Wak. Aku malah baca pula. Mending gak usah ya tadi ya. Sampai sampai ini aja tadi mau ya. Sampai 1,2. Sampai itu. Oke, oke, aman, aman, aman. Kurang. Risiko pemutusan kontrak kerja adalah para pelanggan perseroan. Berikut adalah beberapa kontrol yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak dari masing-masing risiko yang telah diidentifikasi. Risiko menurunnya permintaan akan elektronik di pasar dunia, kebijakan diverifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada suatu jenis produk elektronik. Program meningkatkan strategi pemasaran dan promosi untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Teknologi mengimplementasikan sistem analisis data untuk memprediksi tren permintaan pasar. Kedua, risiko kebijakan pemerintah. Kebijakan membangun hubungan yang kuat dengan pemerintah setempat untuk memperoleh informasi terkini. Program melakukan pemantauan secara berkala terhadap perubahan kebijakan pemerintah. Teknologi menggunakan sistem manajemen kepatuhan untuk memastikan perseroan selalu mematuhi regulasi. Ketiga, resiko pemutusan kontrak kerja dengan para pelanggan. Kebijakan menyusun kontrak yang jelas dan mengikat untuk mengurangi resiko pemutusan kontrak. Program membangun hubungan yang baik dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas. Teknologi menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM untuk memantau interaksi dengan pelanggan. Dari risiko yang dengan skor tinggi, yaitu risiko menurunnya permintaan akan elektronik di pasar dunia dengan risk determination sebesar 5,6. Berikut adalah data yang dapat disajikan terkait risiko tersebut. Analisis tren permintaan pasar elektronik global dalam beberapa tahun terakhir, pangsa pasar perseroan di berbagai belahan dunia Asia, Eropa, Amerika. Strategi diversifikasi produk yang telah dilakukan atau direncanakan, data promosi dan pemasaran yang telah dilakukan serta respon konsumen, implementasi sistem analisis data untuk memprediksi tren pasar elektronik. Data-data tersebut dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi pasar elektronik global, posisi perseroan di pasar tersebut. Next. Udah habis, Baik, Cok. sekian penjelasan dari kami mengenai risiko yang akan dihadapi pada suatu perusahaan atau perseroan yang akan dihadapi oleh PT Satnusa Persada. Baik, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kirim aja nggak sih? Udah Nggak kan? sempat, Cok. Takutnya nanti. Udah kan? Iya langsung. Tadi ada kepotong-potong ya? Enggak kan? Ada yang Nggak harus ada, cuman dipotong, Pak? Ada yang ada. Dikira dua kali aja. Yang bagian si Bintang ngomong sama aku. Ya. kataku kirim dulu aja sih. Dan udah mepet, Cok. Takut nggak Serius? Oh iya keganti. lagi loading. Takutnya loadingnya lama ya. Makanya. Kirimlah Udah lah, video. Oke, N. Oke.